metode itu berasal atau dimulai pada tahun 2010, Ustaz. Metode Al-Miftah Lil Ulum ini mempunyai keunikan tersendiri, Ustaz ya. 4 bulan sudah bisa baca kitab secara lancar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam podcast Misbahul Ulum. Hari ini kita telah kedatangan salah satu narasumber terbaik kita, yang mana beliau adalah staf pengajar, salah satu staf pengajar di pesantren modern Misbahul Ulum ataupun yang menjabat sebagai koordinator kitab turas. Uniknya, beliau ini menerapkan metode Al-Miftah Lil Ulum ataupun membaca kitab turas praktis kepada santri pesantren modern Misbahul Ulum. Sebagai yang mana yang telah kita ketahui sebelumnya, pesantren modern Misbahul Ulum telah bekerja sama dengan pesantren Sidogiri Jawa Timur untuk mengajarkan santri di pesantren ini menggunakan metode Al-Miftah Lil Ulum sehingga kepraktisan pembelajaran kitab kuning ini dapat tercapai semaksimal mungkin. Mengawali podcast ini, mungkin kita ucapkan selamat datang dulu kepada Ustadz Syihabuddin. Selamat datang Ustadz di podcast Misbahul Ulum TV ataupun Misbahul Ulum Podcast. Mungkin untuk tahap pertama, Atum bisa memperkenalkan diri dulu ke pemirsa, Ustaz. Silakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih untuk Ustadz Juanda yang selaku host pada malam hari ini dan selaku koordinator jurnalistik pesantren. Baik Ustadz, kan kami perkenalkan diri kami adalah Syihabuddin dari 3 bersaudara. Kami lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Pendidikan kami Ustadz ada 2 Ustadz. Ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu kami dulu di SD, dari TK dulu, habis itu SD di SDN Kanigoro di Rembang. Kemudian naik ke jenjang SMP, SMP Negeri 2 Rembang. Kemudian naik lagi ke MTS MA Sunan Ampel di Pasuruan. Kemudian jenjang yang diniyah Ustaz, itu kami dulu sekolah diniyah Madin itu di MMU 59, salah satu cabang dari pendidikan dari Sidogiri. Lanjut lagi ke tahap sanawiyah di MMU 18, cabang pendidikan dari Sidogiri. Kemudian naik ke jenjang aliyah, kami pindah ke pusat dari Sidogiri Ustaz. Di Sidogiri itulah kami masuk ke dalam jurusan tafsir hadis, sehingga kami termasuk alumni jurusan tafsir hadis dari Pondok Pesantren Sidogiri. Mungkin seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan background pendidikan berarti Antum sedemikian banyaknya telah menuntut ilmu di Sidogiri ini berapa tahun Ustaz kira-kira? Kalau yang belajar Ustaz, kami itu secara belajar tuh sebetulnya kami sebelum ke Sidogiri itu lebih banyak belajar dari cabang dari Sidogiri Ustaz. Contoh belajar di MMU 59 itu selama 6 tahun. Di MMU 18 itu selama 3 tahun. Dari situ aja sudah hampir 10 tahun Ustaz. Langsung ngaji pada kiai di Sidogiri itu seingat kami Ustaz, ngajinya itu selama 3 tahun. Habis itu kami langsung ditugaskan ke rumah Ustaz. Salah satu ada di Aceh seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, mungkin Antum sudah bergabung dan menjadi salah satu staf pengajar di pesantren Misbahul Ulum. Ngomong-ngomong tentang metode pembelajaran kitab kuning yang praktis, ini kan dengan sejalannya dengan pesantren Sidogiri, kita telah mengenal yang namanya metode Al-Miftah Lil Ulum. Sepengetahuan kami, metode tersebut merupakan salah satu metode yang sangat praktis digunakan, yang diimplementasikan kepada santri Misbahul Ulum untuk cara mudah ataupun cara cepat dalam membaca kitab turas ini. Kira-kira Ustadz, bagaimana gambaran umum tentang asalnya metode ini sehingga metode ini bisa diajarkan kepada santri-santri di sini? Silakan Ustadz. Baik Ustadz. Kalau kita bahas asal muasal Ustadz, sebetulnya mohon maaf sebelumnya kami di sini tidak mewakili Sidogiri dan tidak mewakili instansi Al-Miftah Lil Ulum Pusat.
tapi sebatas sebagai pribadi dan sebatas sebagai koordinator di Ismail. Baik Ustadz. Yang saya tahu metode itu berasal atau dimulai pada tahun 2010 Ustadz. Waktu itu minat santri itu seakan-akan kurang dalam hal baca kitab, yang mungkin Ustadz kurangnya itu karena mungkin mereka menganggap nahwu itu terlalu sulit. Sebagaimana matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, sehingga minat baca kitab dan mendalami kitab turos itu seakan-akan menjadi hal-hal yang menakutkan. Seakan-akan tidak bisa kita belajar ilmu yang sulit. Ternyata ada Badan Tarbiyah wa Ta'lim Madrasi yang disingkat dengan Batatama, itu merupakan instansi di Sedagiri yang menaungi semua pendidikan. Dari situlah metode itu dibentuk oleh beberapa pakar yang sehingga nahwu yang rumit seperti itu dipraktiskan lagi dengan metode baru, dengan bahasa yang baru yang sekiranya mudah dipakai dan diterima oleh semua kalangan masyarakat, Ustaz. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, berarti metode Al-Miftah lil Ulum ini mempunyai keunikan tersendiri Ustaz ya. Kira-kira bisa antum sebutkan ataupun jelaskan secara ringkas apa yang menjadi keunikan metode Al-Miftah lil Ulum ini dengan metode-metode yang lawas yang memang masih dipelajari hingga sampai sekarang? Ustaz. Untuk masalah keunggulan metode Al-Miftah ini Ustaz, sebetulnya Ustaz sebelum kita bahas masalah ini, selain dari Sedagiri itu sebetulnya banyak juga metode-metode yang sudah masyhur di masyarakat. Hanya saja metode yang sangat top dan sangat mungkin masuk ke dalam pemikiran santri, baik yang salaf atau modern, atau yang semua elemen masyarakat, yang sekarang ini adalah Al-Miftah lil Ulum. Keunggulannya apa? Satu Ustaz, bahasa dalam kitab itu sangat simpel. Contoh kita membahas isim. Isim di situ cuma dibahas sesimpel mungkin. Seakan-akan kita belajar ini kok cepat, kok udah dipaham. Kemudian Ustaz di metode itu cara belajarnya kebanyakan pakai lagu-lagu yang disesuaikan dengan minat orang-orang Indonesia. Bahwasanya mereka mendengarkan lagu musik kok cepat hafal. Makanya dari tim Batatama membuat satu metode yang diselingkan dengan lagu-lagu. Sekiranya berbentuk nadom, berbentuk penjelasan yang berbentuk lagu, sehingga mereka melakukan lafaz yang tidak tanpa mereka sadari mereka bisa hafal. Itulah maksud daripada metode itu Ustaz. Baik, Alhamdulillah Ustaz ya. Kira-kira dalam penerapan metode itu kepada santri, ya seperti antum yang sedang mengajar metode itu di pesantren Misbahul Ulum, jika itu konsisten, berapa bulan durasi santri itu bisa untuk membaca kitab kuning dari pemakaian metode Al-Miftah lil Ulum? Baik Ustaz. Kalau kita mengajar ke pusatnya langsung di Pondok Pesantren Sedagiri di Jawa Timur, itu Ustaz memang betul-betul dikaji Ustaz. Jadi Al-Miftah itu di sana masuk dalam rangka Iqdadiyah. Iqdadiyah itu adalah di bawahnya Ibtidah. Ibtidah itu adalah sekelas sekolah dasar. Berarti Iqdadiyah di bawahnya Ibtidah Ustaz. Dan terbukti peserta didik yang di pusat itu rata-rata ya anak baru lewat SD, anak berusia dini sekali Ustaz. Jadi kalau yang saya tahu, kalau memang betul-betul konsisten, paling tidaklah 5 bulan itu sudah betul-betul menguasai Ustaz. Apalagi kalau memang dipraktikkan ada kelas khusus, cara belajarnya dari pagi, siang, sore, malam, dan pembentukan kelasnya tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan dari pusat. Insya Allah 4 bulan sudah bisa baca kitab secara lancar Ustaz. Seperti itu Ustaz. Berarti tergolong kepada metode yang memang sangat praktis ya Ustaz, untuk digunakan. Kemudian bagaimana strategi antum ini menerapkan metode Al-Miftah lil Ulum kepada santri pesantren modern Misbahul Ulum yang sebelumnya kita ketahui seperti saudara kita Mahfuz ya, yang pernah menjuarai lomba baca kitab turos, juara 2 di Provinsi Banda Aceh semasa itu, kan beliau itu setelah mempelajari metode Al-Miftah itu Ustaz ya, sehingga beliau dapat prestasi yang begitu gemilang. Terkait hal demikian Ustaz, apa harapan antum ataupun apa harapan antum
kepada anak-anak yang mempelajari ataupun santri ya, yang mempelajari metode Al-Miftah lil Ulum ini ke depan nih? Baik Ustaz. Harapan kami Ustaz, sebetulnya Ustaz, yang pertama, metode ini adalah sebagai pembuka Ustaz. Jadi miftah cuman sebagai kunci Ustaz. Lah setelah mereka itu belajar Al-Miftah, tidak boleh mereka itu berhenti. Kenapa? Ini adalah sebuah metode sehingga mereka itu bisa memahami nahwu, sorfu secara mudah. Nah setelah mereka belajar Al-Miftah 4 jilid dan lain sebagainya, dan sekiranya mereka sudah paham metodenya, dan harapan kami tidak berhenti dari situ. Mereka menggali sendiri apa yang kurang daripada pemahaman mereka. Contoh, dalam Al-Miftah disebutkan secara ringkas. Rinciannya mana? Tetap merujuk pada kitab-kitab salaf. Contoh, di Al-Miftah isim adalah bla bla bla. Itu sebatas dasar. Sekiranya bisa paham. Untuk mengenai macam mazhab isim dan lain sebagainya, kita harapkan merujuk kepada kitab asalnya. Contoh, kitab Jurmiyah, kitab Alfiya Ibnu Malik, kitab Amriti, Dirmiti, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ini sebuah penjelasan yang memang sangat konkret yang telah Ustadz Syihabuddin paparkan ya kepada kita semua. Kemudian mungkin Ustadz, dalam penerapan metode itu tersendiri di Misbahul Ulum, apa yang antum merasakan sehingga timbullah sebuah rencana ini Ustaz ya. Kita berharap banyak santri yang akan lebih berprestasi dengan mempelajari metode Al-Miftah lil Ulum tadi. Ini yang antum harapkan sebetulnya Ustaz, bagaimana sih murid-murid ini ataupun santri ini bisa mengajarkan ataupun langsung beralih ke matan dengan metode Al-Miftah lil Ulum ini? Apa kiatnya ini Ustaz? Ataupun kata kunci saat melakukan pembelajaran kitab kuning. Kira-kira apa ini kiatnya Ustaz? Baik Ustaz. Kalau secara pribadi Ustaz, mungkin sebetulnya Ustaz, itu yang pertama adalah mereka telah memahami kuncinya Ustaz. Seperti halnya saudara kita Mahfud yang kemarin-kemarin membanggakan pesantren kita yang juara 2 tingkat provinsi. Jadi kiat belajarnya itu secara kami, mereka itu sudah betul-betul menguasai, kemudian memang betul-betul menalarkan sendiri Ustaz. Contoh, kemarin kita sempat duduk sama Mahfud waktu itu, kami panggil mereka setiap jam 12 malam dan kita panggil habis subuh, kita matangkan lagi metode itu dan kami bilang, Fud, ini adalah metode yang dasar, yang mudah dipaham. Mengenai penalarannya, antum baca kitab-kitab syarah yang lain. Sekiranya penalaran antum nyambung pada metode itu. Umpama tidak ditalarkan Ustaz, itu seakan-akan punya bakat, punya jurusan, tapi nggak mau ke jurusan yang lain. Seakan-akan vakum pada satu fan. Bahwasanya tidak bisa seperti itu. Metode ini adalah sebuah metode yang menyajikan beberapa bahasa yang simple, yang sulit menjadi mudah, dan mereka sendirilah yang nanti akan menalarkan sendiri Ustaz. Seperti itu Ustaz. Iya, berarti walaupun sudah mempelajari metode Al-Miftah lil Ulum ini, tetapi kalau ada pembahasan-pembahasan yang mendetil kembali ke kitab dasar. Kembali ke kitab dasar. Berarti metode ini tidak pernah terlepas dari rujukan-rujukan kitab dasar. Betul. Ataupun secara tidak langsung metode ini diringkas dari kitab yang memang mungkin agak sulit dipahami oleh awam, kemudian diringkas sesimpel mungkin sehingga menjadi sebuah metode di dalam pembelajaran kitab Torah. Baik, saya sebagai penutupan, mungkin apa ada pesan dan kesan Arito untuk wali santri yang telah mempercayai Misbahul Ulum sebagai tempat untuk menuntut ilmu ke depannya? Silakan. Baik, pesan kami kepada wali santri, bapak-bapak atau ibu-ibu, sekarang bapak ibu tidak usah mengkhawatirkan putra-putri bapak tidak bisa baca kitab. Karena dulu pesantren kita Ustadz sangat terkenal dengan lughah al-Arabiyah dan lughah bahasa Inggrisnya Ustadz. Tapi di tahun-tahun sekarang dan kita mengajar 5 tahun terakhir, Ustadz Misbahul Ulum sudah ada peningkatan dalam hal baca kitab kuning. Maka dari itu Bapak Ibu yang ada di rumah jangan khawatir anaknya dimasukkan ke Misbahul Ulum tidak bisa baca kitab.
Jangan khawatir Bapak Ibu putranya tidak bisa hukum agama. Jangan khawatir Bapak Ibu putranya bodoh akan ilmu agama. Karena di pesantren kita sudah ada betul-betul suatu metode yang mana selain metode kita ajarkan hukum fikih dengan berdasarkan kitab-kitab salaf yang menjadi rujukan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ada sebagian paradigma yang mengatakan pesantren modern ini tidak terlalu fokus kitab, ini bisa kita simpulkan itu paradigma yang salah, Ustaz. Salah, Ustaz. Karena selama ini sebenarnya kan diisi kitab kuning sendiri ini kan dipelajari di dalam kelas kalau di pesantren Misbahul Ulum. Hanya saja kertasnya tidak berwarna kuning. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi karena mungkin anggapan ya beberapa orang ataupun anggapan keseluruhan, bukannya berarti tidak fokus. Malah di setiap kelas Ustaz, kita di sini kan tetap belajar ilmu fikih, dan cuman pengkhususannya, pengkhususan daripada pembelajaran kitab mungkin digunakan metode Al-Miftahul Ulum untuk bagian-bagian ataupun kelompok khusus yang memang mendalami seperti kitab-kitab tersebut, ya, seperti dengan menggunakan metode kepraktisan. Baik pemirsa, inilah akhir dari podcast kita. Terima kasih telah mendengar ataupun memperhatikan dengan secara sama apa yang telah kami sampaikan ataupun apa yang telah dijabarkan oleh Ustadz Syihabuddin selaku koordinator kitab turas ataupun kitab kuning di pesantren modern Misbahul Ulum. Mohon dukungan untuk channel ini agar channel ini terus berkembang ke depannya. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengupas tuntas tentang program tahfiz di pesantren Misbahul Ulum. Terima kasih. Terima kasih juga Ustaz Syihab yang telah menemani kami. Saya mungkin atau mempunyai kesibukan sendiri. Sama-sama, Ustaz. Ya, mungkin di lain waktu kita dapat mengupas tuntas hal yang lebih mendasar lagi tentang penerapan metode Al-Miftahul Ulum. Kami mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.